Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bumi dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta, channel yang membahas mengenai peralatan aerator, roots blower, rim blower yang berkaitan dengan pengolahan air. Dalam kesempatan ini saya akan bicara tentang pengolahan air limbah domestik, yaitu di salah satu supermarket besar yang ada di daerah Tangerang. Di mana supermarket ini tentu banyak didatangi oleh orang-orang untuk melakukan kunjungan pembelian produk-produk yang dijual oleh supermarket ini. Juga ada karyawannya, dan orang-orang itu pasti memberikan efek samping dari hasil kegiatannya dia, misalnya buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, air dari buangan ini tentu tidak boleh langsung dibuang ke saluran kota gitu, jadi harus diolah dulu. Nah, pengolahannya itu namanya dalam bahasa Inggrisnya sewage treatment plant, itu tempat pengolahan air limbah. Kalau bahasa Indonesia bisa disebut dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Sebelum-sebelumnya saya sering membuat konten mengenai air limbah ini ya, tapi saya berusaha untuk membuat dari sisi yang lain ya. Mungkin saya akan bicara tentang bagaimana sih cara menentukan volume air limbah itu gitu. Jadi volume air limbah itu yang pertama kali sebenarnya itu ada mengacu kepada peraturan pemerintah ya, di peraturan Kementerian Men-LH ya. Situ ada ketentuannya, misalnya hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar ya. Satu kamar misalnya 300 liter per menit ya. Jadi kalau misalnya satu hotel itu ada 100 kamar, berarti 300 liter kali 100. Rumah sakit itu pakai bed ya. Berapa bednya di rumah sakit? Jadi dirata-ratakan, misalnya satu bed limbahnya 500. Kalau ada 100 bed berarti kan ada 500.000 liter per hari. Jadi itu sudah dirata-ratakan. Jadi semua pasien dan semua karyawan yang ada di situ sudah dianggap mewakili volume limbah tersebut. Nah, sebenarnya ada cara yang paling gampang juga. Kita menghitung dari kapasitas air bersih yang kita pakai. Misalkan dari PDAM ya. Kita lihat berapa laporan pemakaian PDAM dalam satu bulan. Misalkan laporan PDAM-nya itu per harinya misalnya 100 kubik. Berarti sebulan kan 100 kali 30, berarti sekitar 3.000 kubik. Nah, kita sudah dapat berapa pemakaian per hari. Misalnya tadi 100 kubik per hari untuk air bersih ya, PDAM. Berarti limbahnya kita hitung itu 90% maksimal ya, 90% dari pemakaian air bersih, berarti 90 kubik per menit. Jadi kita harus menyiapkan plan atau tempat untuk mengolah limbah sebesar 90 meter kubik per menit gitu. Nah, kebetulan di tempat ini tuh kurang lebih limbahnya itu sekitar 30 kubik, bukan per menit tadi, 90 kubik per hari ya, ralat ya, 90 kubik per hari, karena kan pemakaian air bersih itu 90 kubik per hari, berarti 100 kubik per hari, berarti pemakaian limbahnya 90 kubik per hari. Nah, kemudian di tempat ini tuh limbahnya tuh sekitar 30 kubik per hari, 30 sampai 40 kubik per hari ya. Jadi kalau nggak salah di sini IPAL-nya itu didesain untuk sekitar 50 kubik per hari. Nah, ini IPAL-nya nih. Jadi IPAL-nya itu ditaruh di bawah tanah dan di atasnya itu di beton. Nah, ini beton ini bisa pakai buat parkir motor. Nah, ini ada beberapa lubangnya ya. Itu ya inletnya dari ujung situ tuh. Inlet, kemudian aerasi di sini, aerasi, sedimen itu yang udah jadinya di situ. Nah, sebenarnya hubungannya apa gitu? Kenapa saya bicarakan volume limbahnya itu? Karena ini terkait dengan proses biologi yang akan kita pakai. Nah, dalam proses biologi lagi-lagi membutuhkan aerator yang namanya roots blower. Nah, bagaimana kita cara menentukan besarnya roots blower itu adalah itu tergantung dari jumlah volume limbah yang diolah gitu. Dan volume limbah diolah ini sistemnya berbeda-beda. Nah, ini nanti akan menentukan besarnya dari roots blower tersebut. Nah, kita lihat roots blowernya. Mau lihat aerasinya nggak? Nah, ini proses aerasinya ya. Jadi di sini ada gelembung-gelembung udara yang halus, nanti diolah, diolah tuh. Jadi dia memanfaatkan bakteri.
Bakteri ini dikembangbiakan, jadi kita menghidupkan bakteri supaya dia berakumulasi, berkomunitas, membentuk kumpulan-kumpulan, dan bakteri ini secara awam ya, dia memakan memakan limbah-limbah yang ada gitu. Mungkin lain waktu kita akan membahas proses kerja bakteri ya, bagaimana gitu prosesnya. Ini kan kita lihat secara fisik ya, secara kasat mata. Mungkin nanti lain waktu kita bahas cara kerja bakteri, bagaimana dia berproses gitu. Nah, ini ruangan root blower ya. Nah, ini root blower ini Golden Tech GT50 dengan power di 3 HP. Di sini ada silencer, kemudian ada pulley, kemudian safety valve, rubber joint. Nah, ini ada check valve. Ini check valve sebenarnya existing dari blower yang lama, karena sebelumnya blowernya bukan menggunakan blower Golden Tech, tapi blower Surumi. Nah, ini blower bekasnya nih. Nah, ini blower bekasnya nih. Deketin ya. Nah, ini blower bekas ini udah tidak terawat, jadi tidak bisa menghasilkan udara lagi. Nah, di sini ada panelnya ya. Nah, ini panelnya ini, di sini ada panel trip, running, blower 1, start stop. Jadi yang running sekarang blower 1 dengan sistem auto. Nah, kita manualin ya, kita matiin, kita manualin hidup yang blower 2. Blower 2 hidup. Kita stop. Kita hidup blower 1, kita start. Nah, sekarang kita balik lagi ke auto. Jadi secara otomatis 1 jam mati, 1 jam hidup, nanti gantian. Catatan ya bagi rekan-rekan yang mau mendesain IPAL. Jadi kuncinya itu pertama ya, setelah kita tahu, jadi balik aja ya, biar blower kelihatan aja. Jadi setelah kita tahu berapa besar air, jadi setelah kita tahu dapat informasi berapa besar air bersih yang kita pakai, kita hitung berapa volume limbah yang dihasilkan. Tadi misalkan pemakaiannya 100 kubik per hari, berarti limbahnya tuh misalnya 90% dari 100 kubik adalah 90 kubik. Jadi limbahnya itu 90 kubik per hari. Jadi kita mendesain IPAL dengan kapasitas 90 kubik sehari. Nah, sekarang untuk IPAL 90 kubik sehari, itu berapa besar root blower itu? Nah, kita hitung dari 90 kubik per hari ini, proses aerasinya berapa lama? Nah, biasanya kalau yang yang rata-rata orang mendesain itu proses aerasinya itu sebesar 12 jam atau 10 jam. Taruhlah misalnya kita aerasinya 12 jam. Tadi kan limbahnya 90 kubik per 24 jam kan, atau per hari. Berarti proses aerasinya itu sebesar 40 kubik selama 12 jam. Berarti kita menghitung volume 45 kubik ini. Nah, 45 ini kan dapat dari setengah dari 90 kubik. Nah, dari 45 kubik ini yang kita aerasi selama 12 jam, disitulah kita menanamkan probiotik atau bakteri-bakteri baik di dalam bak tersebut. Nah, untuk bak sebesar 40 kubik dengan volume bakteri yang kita harapkan cukup untuk mengolah atau mengurai organik-organik yang ada, itu berapa jumlah udaranya gitu. Nah, biasanya rata-rata pengalaman kita itu untuk limbah 45 kubik kita menggunakan Golden Tech GT50 dengan kapasitas 2000 liter per menit gitu. Kenapa kok muncul angka 2000 liter per menit? Jadi kita rata-rata itu sekitar 2000 liter per menit untuk limbah di 45 kubik. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menghitung limbahnya itu 90 kubik itu diaerasi selama 24 jam, maka kan kita akan menyiapkan bak aerasi sebesar 90 kubik. Nah, untuk bak aerasi 90 kubik itu udaranya lebih gede lagi, berarti 2 kalinya, itu sekitar 4000 liter atau 4 kubik per menit udara yang dibutuhkan gitu. Kenapa kok bisa beda-beda? Itu beda-beda tergantung kepada sifat limbahnya, BOD-nya berapa. Apakah semakin tinggi BOD, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses aerasi. Tapi kalau BOD rendah, ya
ya waktu tinggalnya lebih singkat. Nah, singkat atau tidaknya itu mempengaruhi besar atau kecil blower tersebut. Jadi kita harus tahu berapa BOD-nya itu atau biological oxygen demand-nya. Itu bisa kita hitung dengan melakukan pemeriksaan di laboratorium. Tapi rata-rata biasanya kalau supermarket itu BOD sekitar 300 ppm atau 0,3 kg per 0,3 kg ya per jam atau 300 ppm lah. Paling besar itu di 500 ppm BOD-nya. Tapi kalau mol-mol besar tuh biasanya bisa mencapai 600 ppm, itu paling tinggi itu. Dan kita harus hati-hati dalam penentuan BOD yang masuk gitu atau BOD loadingnya itu, karena itu mempengaruhi proses biologinya. Dan apabila proses biologinya gagal, maka proses untuk pengendapannya biasanya gagal. Nah, biasanya yang bikin gagal itu kalau mall atau supermarket itu biasanya dari limbah lemak, itu yang bikin gagal. Karena limbah lemak itu kalau kita tidak berhasil diantisipasi dari awal, maka minyak itu akan mempengaruhi proses biologi. Nah, biasanya tuh akan terjadi gumpalan-gumpalan di dalam bak aerasi dan biasa gagal itu. Nah, oleh karena itu di sini kita menyarankan kepada engineer yang di sini untuk mengolah lemak secara maksimal. Jadi lemak itu benar-benar disaring, kemudian diangkut secara berkala, secara manual gitu, dan dibuang ke tempat pembuangan sampah air. Baik rekan bisnis sekalian, sekelumit informasi mengenai IPAL ya dan hubungannya dengan penggunaan whistleblower. Sekalian kita tadi udah lihat, udah kita sampaikan juga informasi terkait antara hubungannya antara pemakaian air bersih, limbah dan penggunaan whistleblower. Nah, saya berharap informasi yang saya berikan memberikan kemanfaatan untuk rekan bisnis sekalian. Nah, apabila ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak kami. Terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.